Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi wa ajrih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat insyaallah Allah penuhi dengan rahmat dan barakahnya, dan mudah-mudahan sebab inilah kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, terlebih nanti kita akan dikumpulkan bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji, menerangkan tentang keistimewaan daripada husnudzan billah wa husnudzan biibadillah. Baik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam qasidahnya, beliau mengatakan, ahsin dhununaka bil maula taral busyra. Berbaik sangkalah atau perbaikilah sangkaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, taral busyra, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saat-saat sekarang ini, saat-saat Masya Allah, musibah demi musibah yang menimpa khususnya negeri kita yang tercinta, Indonesia, dan begitu juga umumnya negara-negara muslim. Dan kita, di samping kita tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap ikhtiar, tapi jangan lupa kita pun di samping kita doa dan ikhtiar, kita harus menanamkan pada diri kita, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman sudah di mana-mana, kemungkaran sudah di mana-mana, kebiadaban sudah di mana-mana, bahkan banyak dan tidak sedikit daripada orang-orang muslim sudah hampir tak berdaya untuk menghadapi
ujian demi ujian, cobaan demi cobaan yang mereka hadapi di saat-saat seperti ini. Yang perlu saya ingatkan kepada hadirin dan hadirat, yaitu ayo kita mantapkan, kita tekadkan untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada i'tirad. Jangan sampai keluar kata-kata protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada terlintas bahkan keluar kata-kata kritik dengan apa yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya as-salafun salih selalu mengajarkan kepada kita tentang salah satu doa, yaitu Allahumma inna la nas'aluka raddal qada walakin nas'aluka lutfa fil qada. Ya Allah, kami tidak meminta kepada Engkau ya Rabb untuk menolak semua yang sudah ditentukan oleh-Mu. Kita tidak boleh meminta kepada Allah untuk menolak yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada musibah, apalagi yang sudah di depan kita, yang sedang menimpa negeri kita khususnya, yaitu COVID-19. Jangan pernah kita ada rasa i'tirad, protes, kritik apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kezaliman, kebiadaban, kemungkaran. Kita tidak boleh protes, tidak boleh ingkar, tidak boleh kritik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya Rabb, walakin nas'aluka lutfa fil qada. Akan tetapi ya Allah, kami meminta kelembutan di setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah ada kelembutan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita pun akan selamat, akidah kita akan selamat, agama kita akan selamat. Dan itu merupakan tujuan kita agar supaya akidah kita terhindar atau keyakinan kita dijauhkan daripada akidah yang tidak baik, yang menyebabkan kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita perbaiki, berbaik sangka lagi, mantapkan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada protes sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita harus tetap berdoa kepada Allah untuk segera diangkat semua musibah dari bumi negeri kita yang tercinta, yaitu Indonesia khususnya, dan negeri-negeri muslimin yang lain yang umumnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, orang yang berbaik sangka tidak akan rugi. Entah itu berbaik sangka kepada Allah dan juga berbaik sangka kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau mengatakan, man ahabba an yakhtimallahu lahu bil khairi falyuhsinidh dhanna bin nas.
siapa orang yang menginginkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, falyuhsinidh dhanna binnas, hendaknya dia berbaik sangka kepada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangka kepada manusia. Jangan ada buruk sangka kepada manusia. Apalagi yang terjadi di negeri kita. Banyak orang muslim yang berburuk sangka terhadap saudaranya yang muslim. Bahkan banyak juga orang-orang yang berburuk sangka terhadap para ulama, terhadap para pewaris anbiya. Maka na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang berburuk sangka kepada para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukhsha alaihi an yamuta fi su'il khatimah. Yang kita takutkan orang-orang yang berburuk sangka terhadap ulama, orang-orang yang berpikir jelek, punya pikiran yang jelek terhadap ulama, para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditakutkan dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi ulama itu daripada keturunan cucu daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan, hati-hati. Maka saya tekankan lagi untuk para hadirin dan hadirat, ahsin dununak, perbaikilah sangkaanmu, perbaikilah pikiranmu kepada para ulama, para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja kepada ulama, bahkan kepada semua manusia kita harus husnudzan, berbaik sangka. Karena orang sahibu husnudzan tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Makanya ada satu cerita di dalam kitab Fawaidul Mukhtar yang ditulis oleh akhina al-mahbub Al-Ustadz Al-Fadil Al-Habib Ali Ibnu Da'i Ilallah Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun di dalam kitabnya Fawaidul Mukhtar diceritakan bahwa ada beberapa kelompok gerombolan para perampok melewati di salah satu rumah. Akhirnya para perampok ini melewati rumah itu, bertemulah dengan sahibul bait. Dan perampok ini mengatakan bahwa kami adalah orang-orang guzatun fi sabilillah. Bahwa kami ini adalah para mujahid, orang-orang pejuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ingin mampir di rumahmu, kami ingin istirahat di rumahmu. Subhanallah. Orang yang punya rumah ini punya prasangka yang baik terhadap mereka dan percaya apa yang mereka katakan. Dengan tulus orang ini menawarkan kepada mereka untuk singgah di rumahnya dan dihormati sama sahibul bait, diberikan makanan, diberikan hidangan-hidangan yang lezat. Akhirnya subhanallah, mereka makan dengan senang hati, padahal mereka adalah para perampok. Dan di antara daripada keluarga sahibul bait ini ada yang sakit. Ada yang sakit.
Akhirnya Sahibul Bait mengatakan kepada gerombolan ini, wahai orang-orang pejuang di jalan Allah, ada salah satu keluarga saya sakit. Saya berharap untuk kalian mendoakan keluarga saya agar cepat-cepat penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Sahibul Bait ini mengambilkan air untuk diberikan doa, terus ditiupkan di gelas itu agar keluarganya cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya. Subhanallah, perampok ini bingung. Tapi karena husnudzon dari Sahibul Bait ini, akhirnya mereka berdoa, lalu ditiupkannya, diambil, diberikanlah air itu kepada saudaranya yang sakit. Setelah perampok ini sudah selesai makan dan istirahat, akhirnya mereka pergi untuk meneruskan niat tujuan yang jeleknya untuk merampok di salah satu tempat. Begitu selesai jalan, mereka merampok di tempat. Begitu selesai merampok, para perampok ini balik lagi, pulang lagi kepada Sahibul Bait tadi. Dan subhanallah, Sahibul Bait ini husnudzan. Disambut lagi, diberikan makan lagi. Lalu mengatakan Sahibul Bait ini, ahlan wa sahlan, alhamdulillah, berkat doa antum, saudara saya atau keluarga saya yang sakit tadi, alhamdulillah, Allah angkat penyakitnya. Terkejut ini perampok, bingung, kok bisa? Kami ini perampok, kami ini para penjahat, kok bisa Allah angkat penyakitnya? Akhirnya berkat husnudzon daripada Sahibul Bait ini, para perampok pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan kepada teman-temannya, Sahibul Bait sudah berbaik sangka kepada kita. Alangkah lebih baiknya kalau sangkaan itu menjadikan sebab kita berubah. Kerjaan kita rubah. Karena ini sudah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini sudah melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kawan-kawan, kita taubat. Subhanallah, akhirnya para perampok pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Berkat daripada husnudzonnya Sahibul Bait tadi. Masya Allah, indahnya orang-orang yang mempunyai husnudzon bi ibadillah. Itu husnudzon kepada para perampok. Lalu bagaimana kalau kita punya husnudzon kepada para ulama? Kita punya husnudzon kepada ahlu baiti Rasulillah. Apalagi Ahlul Bait ini sebagai ulama, kita harus punya husnudzon kepada beliau-beliau. Karena sahibu husnudzon, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada orang yang kita baik sangka kepadanya. Masya Allah, alhamdulillah. Itu salah satu keistimewaan daripada husnudzon kepada hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu ini suatu kewajiban kita agar supaya kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah apapun, tetap
tetap kita mantapkan di diri kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taral busyra, kata Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kalian kalau berbaik sangka terhadap Allah, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Kalian akan mendapatkan kegembiraan. Kalian akan mendapatkan sesuatu yang belum kita pikirkan. Karena berkat daripada husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya ini tergantung hamba saya. Kalau hambaku berbaik sangka kepada saya, maka aku akan berikan kepada dia apa yang telah sangkakan kepada saya, kata Allah. Kalau hambaku berburuk sangka kepada saya akan kasih dia. Tergantung sangkaan hambanya. Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Terserah, kata Allah. Kau mau berbuat berbaik sangka kepada saya, ahsan. Saya akan berikan apa yang kau sangkakan terhadap kami, kata Allah. Kalau engkau berburuk sangka kepada kami, kata Allah, akan aku berikan sangkaan-sangkaan itu kepada saya. Masya Allah. Maka saya ingin ada satu cerita yang pernah disampaikan oleh guru saya, Sultanul Ilim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatili. Beliau menceritakan Tartar. Saat itu suku Tartar ini yang terkenal dengan bengis, yang terkenal dengan kejam. Setelah Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah hancur, masuklah pengaruh-pengaruh Ajam, pengaruh-pengaruh Paris, pengaruh-pengaruh Eropa untuk merubah budaya daripada orang-orang Arab. Dan disitulah muncul yaitu suku Tartar yang mereka sudah membunuh kaum muslimin, membunuh dengan kezaliman. Orang-orang muslim dibunuh sama suku Tartar. Dan bahkan yang meninggal saat itu, yang terbunuh mencapai 2 juta kurang lebih. Kurang lebih 2 juta manusia muslim dibunuh sama suku Tartar. Dan bukan sampai situ saja. Bahkan karangan-karangan kitab daripada ulama-ulama muslimin dibuang di laut. Sampai akhirnya laut itu saking banyaknya karya-karya daripada ulama, air daripada laut itu berubah menjadi hitam. Saking banyaknya karangan karya-karya ulama yang dibuang. Buku-buku ulama dibuang di laut itu. Bahkan Al-Quranul Karim dikalungkan di leher-lehernya babi sama suku Tartar. Dikalungin. Al-Quran dikalungin di lehernya babi. Subhanallah. Walamma waqa'a ma waqa' min waq'ati Tartar al-khabitha waqa'a fi qalbi ba'di salihin syai'un min al-i'tirad. Akhirnya ada salah satu orang soleh protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Protes apa yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Protes kok kenapa Allah membiarkan
Orang-orang zalim ini sudah menguasai orang-orang muslim. Kok kenapa Allah meninggalkan orang-orang muslim? Kok kenapa Allah membiarkan kezaliman itu merajalela? Kok kenapa Allah itu membiarkan orang-orang muslim dibunuh? Al-Quranul Karim dikalungkan di lehernya babi. Dan karya-karya kitabnya orang muslim dibuang di laut. Kok kenapa Allah membiarkan mereka, para suku Tartar? Timbullah protes apa yang telah sudah jadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Akhirnya fara'a baitaini maktubaini bainas sama'i wal ard. Begitu beliau ini protes kepada Allah, kritik kepada Allah, orang soleh ini melihat ada tulisan antara langit dan bumi. Tertulis dengan kalimat syair, da'il i'tirada famal amru lak walal hukmu fi jarayanil falak wala tas'alillaha an mulkihi faman khada lujjata bahrin halak. Subhanallah. Da'il i'tirad, jangan engkau kritik, jangan engkau protes, tinggalkan itu protesmu terhadap apa yang sudah aku lakukan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu sudah jadi ketentuan Allah. Walal hukmu fi jarayanil falak. Yang terjadi di bumi ini, yang terjadi di alam ini, semuanya atas ketentuanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tas'alillaha an mulkih. Jangan pernah engkau menanyakan tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Kita nggak boleh protes. Apa yang telah dilakukan dan sudah ketentuan Allah, jangan pernah kita protes. Ya, kita tetap doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tetap ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita tidak boleh dilarang untuk protes dan kritik terhadap apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman khada bahra lujjatin halak. Orang yang menyelam di lautan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala halak, maka dia akan hancur. Masya Allah. Lihat, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung ditegur. Gak boleh kita kritik kepada Allah. Tidak boleh kita protes kepada Allah. Kita tetap doa, ikhtiar, tapi gak boleh. Awas, hati-hati. Kita tidak boleh protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sangkaan-sangkaan itu merupakan sangkaan-sangkaan orang-orang jahiliyah, yaitu dhannul jahiliyah. Gak boleh kita menyangka kepada Allah, Allah sudah meninggalkan orang-orang muslim, Allah sudah meninggalkan kaum muslimin, Allah membiarkan kezaliman itu merajalela di muka buminya. Jangan, gak boleh. Gak boleh. Tetap kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemenangan, nasrum minallah wa fathun qarib. Allah akan memberikan kemenangannya kepada orang-orang muslim. Allah akan memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada orang-orang muslim. Tapi tergantung kalau mereka husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pernah guru saya ini, Al Habib Salim, pernah menceritakan tentang wabah yang sekarang kita hadapi. Dulu ada satu wabah yang mana wabah itu membunuh
artinya mematikan, menyebabkan anak-anak kecil daripada kaum muslimin meninggal dunia. Bahkan setiap harinya kada alf, kata Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatili, ribuan anak-anak muslim mati disebabkan wabah yang turun kepada mereka. Tiap hari ribuan. Masya Allah. Akhirnya muncullah protes salah satu orang soleh. Protes, kritik yang telah dilakukan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya seorang soleh ini berangkat bertujuan ke Haramain Asy-Syarifain. Untuk apa? Untuk berdoa di Haramain Asy-Syarifain. Tapi ingat, doa dianjurkan oleh Allah, ikhtiar tetap dianjurkan oleh Allah, akan tetapi jangan pernah ada rasa kritik, protes terhadap sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya begitu sampai beliau ini di Haramain Asy-Syarifain, beliau berdoa, ya khalwat di sana, tirakat di sana selama 40 hari. Berdoa di sana supaya diangkat taun ini, wabah ini, dia angkat dari negerinya. Subhanallah, selama 40 hari. Begitu beliau sudah selesai khalwatnya, tirakatnya 40 hari, begitu pulang ke tempatnya, ke negerinya, melihat setiap hari masih anak-anak kecil itu mati disebabkan karena wabah. Masya Allah. Loh, kenapa Allah tidak mengangkat itu penyakit? Karena mereka tidak ada rasa husnudzon kepada Allah. Karena mereka tidak ada rasa baik sangka kepada Allah. Karena mereka kritik. Karena mereka protes atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah Allah makin murka terhadap hambanya yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung, kata Allah, tergantung sangkaan hambaku. Kalau sangkaannya baik, saya akan berikan kepada dia kebaikan. Kalau sangkaannya dia buruk terhadap saya akan berikan keburukan kepadanya. Masya Allah. Subhanallah. Orang soleh ini begitu melihat taun tetap merajalela, tetap mematikan anak-anak muslim di negerinya. Akhirnya beliau kembali lagi mau ke Mekah. Begitu mau masuk ke Mekah, akhirnya orang soleh ini mendengar salah satu hatif, yaitu suara tanpa rupa. Namanya hatif. Apa yang dikatakan? Ishfudulak hal ta'tarid baini wa baina ibadi. Mau tahu apa kamu? Ini hatif ini. Ishfudulak. Mau tahu apa kamu? Apakah kamu mau protes apa yang telah aku lakukan terhadap hambaku? Engkau mau kritik aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hatif. Kau mau protes? Ta'adab, beradablah kamu. Jangan pernah ada protes terhadap apa yang telah aku lakukan. Karena ini suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'adab. Innama anta abdun min ibadillah. Sesungguhnya engkau ini adalah seorang hamba daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Masya Allah. Maka dari itu kita tidak boleh protes kepada Allah. Kita tidak boleh kritik apa yang telah dilakukan oleh Allah. Yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Allah terhadap kaum muslimin. Dan membiarkan kezaliman merajalela, khususnya di Indonesia. Para penista dibiarkan. Orang-orang yang melecehkan Al-Quran dibiarkan. Dan orang-orang yang melecehkan Rasulullah SAW dibiarkan. Dan orang-orang yang kurang ajar terhadap kehormatan baginda Muhammad SAW dibiarkan. Ya, kita tidak rela. Kita ikhtiar agar supaya mereka, orang-orang yang menghina Islam, menghina baginda Muhammad SAW, agar diproses. Dan wabah yang ada di Indonesia agar segera diangkat. Kita doa, kita ikhtiar. Subhanallah. Tapi apa yang hendak kita katakan? Di samping kita doa sudah, ikhtiar sudah, tancapkan di diri kita husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Yakin bahwa wabah yang menimpa pada negeri kita yang tercinta Indonesia, yakin Allah akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan kezaliman-kezaliman yang merajalela di muka bumi ini, khususnya Indonesia, segera dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemenangan akan menjadi untuk kaum muslimin dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin.